kasih Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu. Engkau berkata di mana 2-3 orang di antara kami berkumpul dan kami bersepakat, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, mari berkati kami dengan kebenaran-Mu. Engkau membuka mata rohani dan telinga kami. Engkau mengurapi firman-Mu. Engkau membuat kami mengerti apa yang Kau sampaikan. Karena kami tahu firman-Mu itu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, ini waktunya Engkau menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang baru. Saya percaya di mana Roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Nah, pagi hari ini saya akan mengulang satu topik yang pernah saya sampaikan mungkin bagi saudara-saudara yang mengikuti pertemuan kita di hari Senin ya. Ini adalah pertemuan kita yang kedua kalau nggak salah. Saya membagikan topik ini. Tetapi ada satu hal yang membuat saya ingin mengulang kembali tentang topik ini. Karena ada banyak hal yang kalau kita tidak mengerti atau memahami hal ini, itu agak sedikit menghambat, bukan hanya sedikit ya, tapi itu menghambat kita dalam proses perjalanan kita dengan Tuhan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dulu dari kitab suci kita, dari kitab Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Kita akan melihat ayat yang ke-26 mungkin ya. Ya, 25 sampai yang ke 31 ya. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat 25 atau ayat yang ganjil, saudara yang genap, dan kita bergantian sampai habis 31 ya. Lukas pasal 15 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan para culas. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku,
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32 yang terakhir. Kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, ini adalah satu bagian yang lebih jarang dibaca daripada kisah tentang anak bungsu. Ya. Kita tahu kisah ini sebetulnya ini Tuhan berbicara tentang beberapa tipe orang Kristen. Yang pertama itu, kalau di ayat yang pertama itu Tuhan mengatakan bahwa kalau ada seorang memiliki 100 ekor domba, kehilangan satu maka dia akan meninggalkan 99, dia akan mencari yang 1 ekor. Kemudian dia berkata, kalau ada seorang perempuan kehilangan dirham, maka dia akan menyapu seluruh rumah dan mencari dirham yang hilang itu. Dan resultnya sama, ketika dia menemukan yang hilang itu, dia bersuka cita. Baru di bagian yang ketiga berbicara tentang anak sulung dan anak bungsu. Nah, kita sudah tahu anak bungsu ini seseorang yang comfortable dengan ayahnya gitu. Dia nggak punya boundaries, dia nggak punya batasan. Dia happy dengan ayahnya, ya. Dia punya pemahaman yang baik tentang ayahnya, hanya tidak baik tentang eksekusinya. Itu sebabnya anak itu ketika datang ke anak bungsu itu dia bilang, bagikan kepadaku apa yang kumiliki. Dia mengerti apa yang menjadi bagiannya dan dia mendapatkan itu, sekalipun dia menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak baik. Ya, ini sudah sangat sering dibahas. Tetapi kita melihat bagaimana sikap anak sulung. Anak sulung ini adalah satu pribadi yang kelihatannya baik. Dia nggak pernah meninggalkan bapaknya. Dia bahkan nggak minta apa yang menjadi bagiannya. Dia berharap bapaknya ngerti. Itu sebabnya ketika sang adik itu yang sudah hancur lebur dan seterusnya, ketika dia pulang ke rumah bapaknya, maka si sulung ini nggak bisa mengerti. Kenapa seorang bapak bisa berlaku seperti itu? Ada bapak ibu yang diantara kita yang hadir di sini, coba nanti kalau pulang ke rumah, itu sertifikat rumah diambil gadein, ya, BPKB motor jual, ya. Habis itu apalagi yang ada, pokoknya semua masukin pegadaian. Habis itu pesta pora, ya, habiskan semuanya sesuka bapak ibu dengan cara apapun, lalu pulang bilang sama bapaknya, "Hai Daddy, I'm coming." Kira-kira dibikinin pesta atau dibikinin upacara penguburan Bapak? Nah, tetapi ini sesuatu yang seringkali membuat kita nggak bisa menikmati berkat Tuhan bagi hidup kita karena kita nggak paham seperti apa cara berpikir Bapak kita di surga. Ya. Nah, sedangkan anak sulung ini yang nggak pernah keluar, bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan, aku tidak pernah merugikan satu kali pun seumur hidupku tentang harta Bapak. Itu sebabnya dia menjadi sangat marah. Bahkan ketika Alkitab mengatakan dia nggak mau masuk, dia berkata, "Bapak salah, Bapak nggak benar, Bapak tidak berbuat bijaksana." Dia tanya hambanya, "Apa yang sedang terjadi?" "Bapakmu bikin pesta." "Hah? Bikin pesta? Kenapa?" "Adikmu yang hilang telah pulang." "Hah? Gak salah di Bapak." Ada yang anaknya habis poya-poya dengan pelacur, habisin harta bapak ibu main kripto mungkin. Ya, saya kemarin sempat diskusi, ada salah satu gereja yang pengen cepat membangun gedung, diinvestasikannya itu ke kripto Bapak Ibu. Dan ternyata gagal, akhirnya uangnya hilang deh, nggak jadi bangun gereja. Ya, mungkin Tuhan punya cara yang lain untuk melakukannya, tapi kadang-kadang ya kita suka melakukan sesuatu yang menurut kita baik, padahal Tuhan belum tentu berpikir seperti itu. Nah, ada yang seperti itu rasanya nggak ada, sehingga anak ini wajar, ya, wajar protes, wajar dia mengatakan Bapak tuh nggak adil, Bapak tuh benar-benar nggak pernah perhatiin aku, bahkan sampai seekor anak domba aja nggak pernah Bapak kasih buat aku, Bapak nggak pernah memberikan kepadaku. Sekalipun Bapak tahu setiap hari aku bekerja keras. Jadi kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan anak itu sedang bekerja di ladangnya dari pagi sampai sore, dan dia kemudian pulang, dia mendengar suara pesta dari jauh, dan dia panggil hambanya, dia tanya apa yang sedang terjadi, dia bilang adikmu pulang dan bapakmu bikin pesta.
Dalam hati dia, ini manusia merugikan dunia dan akhirat. Ya karena anak itu bilang, aku telah bersalah kepada sorga dan kepada Bapa. Dia udah jelas strictly salah dan nggak punya alasan untuk dia bisa ditolong, karena dia sudah ambil semua bagiannya. Harta warisannya udah diambil, dia udah habisin, dia hidup di dalam dosa dengan pelacur dan seterusnya. Dia benar-benar tidak menghargai haknya sebagai seorang anak. Dia putuskan untuk keluar dari rumah bapaknya, dan dia dalam kondisi hancur lebur. Tetapi dia punya satu keinginan. Dia bilang, betapa berbahagianya, berkelimpahannya hamba-hamba yang bekerja di rumah Bapa. Tetapi aku mengalami penderitaan seperti ini. Aku akan berkata, aku bersalah. Bapak Ibu. Dan dia pulang. Dan kita lihat dari jauh dikatakan ayahnya menantikan dia. Dan ketika dia berniat untuk pulang, bapaknya nyosor. Bapaknya yang kejar dia. Makanya ada satu pujian, saudara pernah dengar mungkin, when God ran, ketika Tuhan berlari. Kenapa? Ketika ada orang berdosa datang, Tuhan itu berlari, enggak menunggu. Kita lihat ada dua perumpamaan tadi. Ada orang berdosa yang enggak pernah mengenal Bapa, sama Tuhan itu dicari. Tetapi anak bungsu ini yang pernah tinggal di rumah Bapa kemudian hilang, Bapa enggak cari. Bapa tunggu dia pulang. Tapi anak sulung ini sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Dia tinggal di rumah Bapa, tetapi dia tidak pernah mengenal seperti apa Bapaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari terakhir ini maafkan saya, tolong dimaknai dengan dewasa. Banyak kan gereja itu seperti tempat panti asuhan. Karena di sana terdapat banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal seperti apa Bapaknya, dan kemudian mereka tinggal di satu tempat di mana hidup mereka satu dengan yang itu penuh dengan luka dan penderitaan. Jadi seringkali di dalam gereja tempat paling banyak orang dilukai. Kenapa? Karena saudara-saudara yang tinggal di dalam itu adalah orang-orang yang seperti tinggal di panti asuhan, tahu ya? Punya bapak tapi nggak pernah kenal dia. Mungkin ada yang nggak tahu bapaknya siapa. Dia hanya mendengar kisah. Dia tidak pernah merasakan secara personal seperti apa itu Bapak. Nah, ini satu hal yang penting dalam kekristenan kita. Ada banyak orang gak bisa tumbuh karena dia tidak pernah mengenal seperti apa Allah yang dia sembah. Bahkan seperti anak sulung ini, dia ada di dalam gereja tapi dia gak kenal Bapaknya. Coba toel kanan kirinya bilang, jangan sampai gak kenal Bapak kita. Nah, jadi hari ini yang saya mau bahas Bapak Ibu, sesuatu yang sangat sederhana tapi problem terbesar dari gereja. Seharusnya di gereja itu banyak bapak-bapak rohani. Kenapa gereja nggak tumbuh? Karena bapak sih. Beberapa waktu lalu saya melayani pelayanan mahasiswa. Untuk tidak melebihkan, saya katakan 95% itu para wanita terluka. Saya tanya, siapa yang menyebabkan kalian terluka? Mereka bilang, laki-laki. Siapa laki-laki itu? Ya, nggak usah itu juga, mudah-mudahan sadar sendiri. Nah, kita mau lihat satu video dulu, apa yang kemarin yang kita lakukan. Ini di pelayanan mahasiswa di Timika, Papua ya, yang SSC. Mungkin suaranya nggak ada, bisa dikasih aja. Ya. Ada, kita pakai ini saya. Bisa? Oh, coba tes suaranya ya. Oke ya. Ini supaya Bapak Ibu bisa menangkap saja, mungkin sekitar 2-3 menit saja videonya, bahwa apa yang saya katakan ini sesuatu masalah yang real. Bisa deh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita berbicara tentang anak sulung, seseorang yang tinggal di rumah Bapak, bersama-sama setiap hari ketemu Bapak. Dia pasti pagi, siang, sore ketemu bapaknya gitu ya. Tetapi dia tidak pernah merasakan punya Bapak. Ini tanggal 14 sampai 15 September yang lalu ya. Bisa? Halo, pakai HP aja sih. Mana yang lebih gampang? Ya, kalau oke. Dan cukuplah segitu, kasih suara di sini. Ya. Oh bisa, oh thank you. Betapa kami memerlukan. Ini para mahasiswa ya, mahasiswa di tempat kami.
mengurusi kami sekali lagi, menghidupkan yang mati di dalam kami. Ciptakan kami sekali lagi dan buat kami baru. Oh Kudus, Kau yang kurindu, tembusi hatiku sampai ke dalam batinku. Menginginmu, mencintaimu, berjalan bersama denganmu. Nah, ini bagian berikutnya ketika mereka sudah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, roh-roh jahat mulai diusir keluar. Itu dua hal yang berbeda. Dan saya tidak sendiri karena saya punya Bapa yang di surga, yaitu Tuhan Yesus, dan saya sangat dikuatkan dan hari ini saya dipulihkan dan saya mau menabung. Dan ini hari pertama saya bersaksi, saya mengucapkan terima kasih untuk sedikit. Saya tidak ada di tempat ini kalau bukan Tuhan yang mau saya sampai di sini. Tuhan ikut tangan dalam setiap pendidikan saya dari saya SD, SMP sampai saya beranjak kuliah. Sampai saya ada di sedikit, saya tidak sanggup kalau saya bisa kuliah di sini. Saya mengucap syukur juga kepada Tuhan. Dan cukup ya? Ya. Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita lihat dalam peristiwa yang tadi. Mereka itu anak-anak ya, yang berbagai macam latar belakangnya. Ada yang orang tuanya sadis, ada yang orang tuanya cerai, ada yang orang tuanya meninggal, ada yang orang tuanya baik-baik saja. Ada yang orang tuanya secara tampilan luarnya kelihatan harmonis. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh mereka itu dibawa ke hadirat Tuhan, Tuhan mulai menunjukkan tempat-tempat bagian mana di mana mereka mendapatkan luka. Ingat, orang yang luka itu ada dalam kegelapan. Orang yang marah dalam kegelapan dan tidak tahu kemana dia pergi. Itulah sebabnya saya katakan ketika gereja nggak punya banyak bapak-bapak rohani, maka gereja itu sulit untuk tumbuh. Karena dia lebih mirip panti asuhan, di mana orang bermasalah dititipin. Gereja itu biasanya tempat orang bermasalah kumpul. Nah, saudara bisa bayangin, ada satu quote, pernah dengar ini enggak? Hurt people, hurt other. Orang yang terluka pasti melukai orang lain. Nah, saudara bayangin kalau kita tinggal dalam satu komunitas yang penuh dengan luka dan terluka, maka yang ada kita saling melukai. Orang yang saling melukai, kata Paulus, hati-hatilah kalau kamu saling mencatat dan saling menggigit, jangan sampai kamu saling membinasakan. Itu sebabnya gereja adalah satu tempat yang perlu sekali untuk dikorek dan dipulihkan, supaya gereja kembali kepada fungsinya, tempat untuk memulihkan orang. Amin Bapak Ibu? Amin. Amin ya. Nah, kita boleh masuk ke dalam slide ya. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, coba bisa cek. Sabar ya. Orang sabar biasanya sabar. Oke ya. Pemulihan hati Bapa. Nah maksudnya mungkin saudara sudah sering baca judul ini, tetapi implementasinya yang seringkali bermasalah Bapak Ibu. Nah kenapa? Mari kita lihat persoalan pertama yang paling sering dihadapi adalah banyak anakku tidak mengerti caranya meminta kepadaku. Contoh si sulung tadi, dia tinggal di rumah bapaknya, tapi dia nggak bisa berkomunikasi dengan bapaknya. Dia berharap bapaknya ngerti dia,
Ya, dan kalau bapaknya pasti tahu ya seperti apa dia. Dan kita lihat satu hal yang paling fatal tadi, ketika bapaknya sudah mendatangi dia persis sama seperti ketika Tuhan datangin Kain ya. Kain, dia bilang waktu dia panas karena persembahannya tidak diterima, dia bilang hati-hati Kain, jangan kamu marah karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Semudah tadi, apa yang dia lakukan? Ya hajar adiknya, ya bunuh. Padahal Tuhan udah ngomong, jangan lakukan itu. Ada berapa banyak orang di gereja yang sudah sering tiap hari dapat firman, tetapi eksekusinya bertentangan dengan firman itu. Nah, bukan berapa banyak saudara kenal atau saudara banyak dapat firman, berapa banyak saudara dikhotbahin. Kayaknya sebetulnya kita sama aja saudara. Ya, karena ya saudara juga dapat firman tiap minggu ya, belum lagi tambah saat teduh, belum lagi dapat misalnya itu dari dari Spotify, dengerin Pak Pendeta, belum lagi dengerin khotbah, dengerin YouTube. Enggak, kurang banyak saudara dengar firman. Kalau menurut saya, jangan-jangan saudara lebih banyak dari saya. Kalau saya nggak tahu, sering misalnya dengerin YouTube pendeta enggak. Kalau baca Alkitab ya itu aja yang rutin bagi saya, gitu ya. Sesekali saya nonton. Tapi ada orang yang begitu rindu, begitu haus, dia cari kemana-mana. Kadang-kadang kebaktiannya nggak cukup 1 kali, 7 kali. Udah kayak sholat ya saudara. Kenapa? Saking rindunya. Tapi seringkali itu nggak bisa mengubah mereka. Nah, banyak orang nggak tahu bagaimana harus berperilaku atau bersikap di hadapan Tuhan. Bahkan orang yang tinggal di dalam gereja. Jangan-jangan saudara lahir di gereja, anaknya pastor gereja, saudara petugas cleaning service gereja, tiap hari ada di gereja gitu ya. Nah, itu tidak membuat saudara bisa mengenal dia lebih dalam lagi. Nah, kita lihat banyak anakku tidak mengerti caranya. Ya, Yohanes pasal 16:24, sampai hari ini kamu belum meminta apapun kepadaku. Mintalah supaya sukacitamu penuh. Kalau kanan kirinya bilang, jangan takut sama Bapa. Kita lanjut ya. Kita lanjut next slide. Nah, Bapak Ibu, semua apa yang menjadi janji Tuhan itu mesti kita lakukan lewat tahapan demi tahapan. Jadi tahapnya nggak bisa di skip ya. Yohanes pasal 3 ayat 3 berkata, kamu nggak bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Jadi ini adalah bagian kedua dari part pertama di mana orang Kristen. Kadang-kadang orang Kristen nggak tahu bagaimana cara memulainya jadi orang Kristen. Ada yang tahu bagaimana cara memulainya? Sebagai orang Kristen ini mulainya dari mana nih saya nih? Mungkin ada Denayo di sana, ponakan saya yang paling ganteng. Tahu nggak gimana caranya memulai jadi orang Kristen? Banyak orang nggak tahu. Jadi Kristen mereka tahu, tapi memulai menjadi orang Kristen mereka nggak tahu. Nah, kita nggak bahas itu ya, itu saya harap kita udah lewat ya. Kalaupun mau nanti di kesempatan yang lain. Nah, yang pertama itu kita mulai itu dari yang namanya lahir baru. So, tidak seorang pun dapat datang kepada Tuhan, ya, atau melihat kerajaan Allah kalau dia nggak dilahirkan kembali. Ya, kita nggak bahas itu. Kita masuk ke bagian yang satu ini ya. Ketika kita lahir baru, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Dikatakan Roma 8:15-16, kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ketika kita lahir baru, status kita berubah Bapak Ibu. Kita menjadi anak Allah. Nah, anak Allah ya, artinya orang yang terdaftar secara resmi sebagai anggota atau family members, anggota keluarga. Nah, ada 3 hal yang Bapak Surgawi berikan kepada kita ketika kita menjadi anaknya. Yang pertama itu identitas. Kasih tahu sebenarnya identitas. Ya. Roma 3:23 berkata semua orang telah berbuat dosa. Orang berdosa tidak bisa tinggal dalam kerajaan Allah. Jadi yang pertama identitas kita dirubah jadi orang yang dimurkai dan orang yang harusnya dibinasakan. Jadi orang yang dibina. Nah, ini quotes buat gereja ya. Beberapa teman bilang kalau ada orang bermasalah di gereja itu dibina, saudaraku, jangan dibinasakan. Jadi kalau ada orang bermasalah itu tandanya dia punya problem dan dia harus ditolong ya. Jadi gereja itu tempat membina ya, bukan membinasakan ya. Binasalah kamu dengan seluruh uang dan gerejamu. Seperti itu ya. Kasih tahu sebelahnya kita di sini tuh dibina. Ya. Jadi yang pertama Tuhan memberikan kita identitas. Yang kedua, kalau kita punya Bapak itu apa? Mencukupi. Katakan, Bapak mencukupi. Bapak mencukupi. Ya. Bapak itu mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Kecuali Bapaknya nggak kerja. Itu beda ceritanya. Ya. Tapi Bapak di surga kita bukan orang seperti itu.
Bapa di surga adalah orang yang bekerja. Maka dia bilang berdoa dan bekerja. Jangan cuma berdoa. Kalau berdoa nggak bekerja ya kadang-kadang kurang jalan. Bukan berarti berdoa itu kurang penting ya, enggak. Ya, tetapi kita mesti seimbang. Nah, ada 3 hal di dalam kehidupan kita yang biasanya pasti kita hadapi. Yang pertama adalah kita masuk persoalan karena masalah kita sendiri, kayak Yunus. Ya. Masih ingat Yunus? Yunus lari dari rencana Tuhan. Tuhan kirim badai. Nah, kapalnya Yunus gak ada masalah. Yunusnya dilempar ke laut, selesai masalahnya. Nah, bagian kedua badainya Yesus. Ketika kita mau menjalankan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, badainya ditepking, bisa. Ya, karena Yesus mau ke Gerasa. Ada badai yang bisa ditepking. Ya. Ketika kita mau menjalankan rencana Tuhan, mungkin ada problem dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah. Itu bisa kita tepking. Ada badai jenis yang ketiga, yaitu badainya Paulus. Ya, Paulus masuk masalah karena kapten kapalnya keras kepala. Dan dia tahu jangan lewat sana, nanti kita binasa. Kaptennya, lu tahu apa? Lu kan pengkhotbah, tahu apa tentang nyetir kapal? Jadi kadang-kadang kita bisa masuk dalam masalah karena kita ikut di dalam kapal yang salah, Bapak Ibu. Ya, dan kalau begini harus dihadapi. Ya, Paulus bilang semua kita tidak akan mati. Kenapa? Karena ada Paulus di sana. Paulus berdoa, semua mereka akhirnya sampai ke laut. Yang mati, yang hancur kapal ini. Jadi ada 3 badai ya, Bapak Ibu. Tidak semua badai bisa ditengking ya. Nggak semua juga badai salah kita. Kecuali badai Yunus. Ada di sini yang masuk badai Yunus. Udah lama lu gua cari ya. Bandel banget lo ya. Lu gak mau nurut sama gua. Ini gua datengin badai. Rasain lu. Semua orang tahu. Yunus bilang, ini gara-gara saya, buang aja saya ke laut. Siapa yang mau dibuang ke laut? Supaya balik kepada rencana Tuhan. Nah, jadi sesuai ya. Nah, yang kedua tadi Bapak itu mencukupi, dan yang ketiga Bapak itu memberikan tujuan dalam hidup kita. Nah, jadi saudara bisa bayangin, kalau saudara nggak mengenal Bapak surgawi saudara, saudara nggak punya identitas yang jelas. Orang yang nggak punya identitas yang jelas itu disebut anak haram, ya. Anak haram atau anak harum? Ada di sini statusnya masih anak haram walaupun tinggal di gereja, karena nggak punya identitas yang jelas. Jadi partisipan. Orang Kristen, kata Kristen pertama itu disebut di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 di Antioquia. Orang Kristen itu bukan orang yang datang ke gereja hari Minggu, Bapak Ibu, karena banyak penjahat dalam gereja. Belum tentu semua yang ke gereja itu orang Kristen. Atau yang KTP-nya Kristen. Coba saudara cek. Saudara bagian dari keduanya. KTP Kristen ya benar, hadir ke hari Minggu ya benar. Apakah saudara orang Kristen? Belum tentu. Karena kata Kristen itu ditujukan kepada orang, di sana disebut disciples, murid. Murid itu artinya diajar, dididik. Ya. Jadi kata Kristen itu adalah orang-orang yang terdidik mengenal Kristus dan cara hidupnya sama seperti Kristus. Bilang itu orang Kristen. Jadi Kristen itu bukan hari Minggu ke gereja, Bapak Ibu. Ya, belum tentu. Banyak penjahat. Ya, di dalam saya pernah lihat di YouTube itu, di hari ibadah hari Minggu dalam konser doa, dompetnya hilang. Iya kan? Jadi itu bukan orang Kristen, itu bukan yang hari Minggu ke gereja ya. Nanti kalau masa anti Kristus nggak bisa ke gereja, saudara, jadi nggak Kristen. Belum tentu. Ingat tuh, Israel sekarang udah sebentar lagi tuh ketika dunia melawan Israel lah, berarti antikris sudah dekat, ya kan? Nanti seluruh dunia akan melawan Israel. Betapa keras kepala di Israel sampai hari ini. Nah, catat tanggal mainnya ya. Yang tadi Tuhan tuh memberikan yang namanya tujuan. Nah, ada banyak orang Kristen yang nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Coba tanya sebelah kanan kirinya, apa tujuan hidup Anda, saudara? Nah, kalau belum tahu berarti identitasnya belum jelas. Nah, kita perjelas pada pagi hari ini. Masuk dalam keluarga surgawi, Allah Bapa menjadi kita yang penuh kasih. Alkitab menyebut kita sebagai sulung di antara banyak, dan kita punya namanya warisan. Warisan itu harus diperjuangkan atau kita peroleh secara otomatis. Kalau warisan itu kita terima. Makanya Amsal pasal 19 masih ingat ya? Nih buat yang muda-muda nih, kita berkata rumah dan harta adalah warisan orang tua, tetapi istri yang baik adalah pemberian Tuhan. Jadi nyari istri itu saudara-saudara, atau nyari suami itu pemberian Tuhan. Jangan lihat parasnya, lutut ditekuk. Kenapa? Karena kamu lihat wajahnya, tahu nggak apa kata Tuhan tentang wajah? Saya kemarin saat teduh itu Tuhan
ngajakin saya sedikit saat itu, saya agak kaget. Dia bilang begini, Amsal pasal 11 tadi bilang, perempuan cantik tanpa susila seperti anting-anting dijumur babi. Maaf ya, baca di Amsal. Saya kaget, kenapa Tuhan ngomongin ini? Ya, kenapa? Karena Tuhan ingin memberikan kita satu perspektif bahwa di luar Tuhan semuanya itu gak berguna. Bukan perempuan kayak jumur babi, enggak ya. Seperti anting-anting emas, cincin emas dijumur babi. Emang tetap emas sih dia, tapi di ujung dijumur babi. Gimana kira-kira? Yang namanya babi itu mainnya kemana? Lumpur. Tempat-tempat yang jorok ya. Babi biar kasih parfum, kasih baju. Saudara parfumnya Chanel misalnya, bajunya apa misalnya. Tetap aja lihat kubangan, yang milih kubangan. Saudara. Coba suruh babi milih antara kubangan dengan apartemen. Saya yakin dia milih kubangan. Ya. Demikian juga perempuan yang gak bersusila. Ya. Jadi hati-hati dengan itu. Kenapa? Karena mendapatkan istri itu sesuatu yang sangat penting. Itu sama seperti kita mendapatkan pertolongan Roh Kudus. Karena Tuhan bilang, tidak baik seorang diri pria atau seorang diri saja. Aku akan berikan kepadamu seorang penolong yang sepadan. Bukan perongrong yang sepadan. Jadi penolong. Nah ini sedikit ya pesan sponsor buat anak saya. Lanjut. Saudara nggak tahu kan yang mana anak saya. Lanjut. Anak rohani maksudnya. Yang seneng dulu. Lanjut. Nah sekarang kita mau masuk sedikit lebih dalam tentang siapa itu Bapa Surgawi kita. Ya. Bapa surgawimu itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Coba, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Ya. Kau pilih dan kasihiku. Ingat, Tuhan memilih kita ketika kita masih berdosa, bukan ketika sudah baik. Itu kan kata-katanya Daud. Mengapa kau mengasihi aku Tuhan? Kami ini debu dan tanah dan dosa. Mazmur 51 dikatakan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi makhluk berdosa ini sebetulnya udah tanah, sampah, bau, brengsek. Tapi Tuhan memutuskan untuk memilih kita. Itu makanya dikatakan, kamu diselamatkan karena anugerah. Amin. Oke, jadi tidak ada di antara kita di sini tidak layak diselamatkan. Nah kemudian kita lihat Kisah Para Rasul 17:24-25. Di sana dikatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada kita semua orang. Nah kenapa Tuhan begitu terikat dengan kita? Ayub 33:4 berkata, sebab karena nafasnya kita hidup. Dia ada di DNA kita. Dia ada di nadi kita. Amin. Karena dialah kita ada. Tetapi kita memberontak terhadap dia. Dan dia tidak bisa mengingkari dirinya. Dia berkata, aku adalah kasih. Dan aku mengasihimu dengan segala risikonya. Itu Bapa kita. Ya. Allah yang sangat berkuasa, memiliki kekuatan, kebijaksanaan, kemuliaan yang tidak terhingga. Mazmur 33:6. Ya. Hari-hari ini dunia ilmu pengetahuan itu sedang bereksplorasi luar biasa ya. Saudara mungkin kenal beberapa galaksi yang ada di alam semesta ini. Ada galaksi Andromeda, ada galaksi Milky Way. Tapi menurut ilmu pengetahuan ada ribuan galaksi. Nah, satu galaksi itu terdiri miliaran bintang. Kita baru tahu beberapa galaksi. Dan hari ini belum ada yang bisa mengukur tingginya langit. Ada yang tahu? Jarak matahari bisa diukur. Tingginya langit nggak ada yang tahu. Ada yang pernah mengukur? Makanya dia bilang, kita ini setitik debu yang dikasihi, yang dicintai, yang disayangi, yang status kita dikatakan anak. Betapa ruginya kita tinggal bersama-sama dengan Bapa, tapi kita tidak pernah mengenal Dia secara pribadi. Ya, itu Bapa surgawi kita. Kita lanjut. Nah, kemudian apa yang Dia tawarkan kepada kita? Ya, Dia menawarkan dirinya
menjadi Bapa kita. Di dalam Yohanes pasal 14 tadi ayat 19-18 dikatakan, sebab aku tidak akan membiarkan kamu orphan, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Itu janjinya, itu yang dia tawarkan, itu yang dia katakan kepada dia, aku tidak pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Makanya saya katakan di gereja mana katanya ada Tuhan, ada Roh Kudus, tapi banyak itu seperti panti asuhan, mereka nggak kenal siapa bapaknya, mereka nggak tahu mukanya aja, mereka nggak tahu. Mereka cuma dibilang ada satu laki-laki yang mungkin kita ada namanya Bapak. Siapa dia? Enggak tahu. Di mana dia? Enggak tahu. Apa kerjaannya? Enggak ngerti. Pernah kamu ketemu dia? Enggak. Pernah dia sapa kamu? Boro-boro. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin kita tinggal di rumah Bapak kita tapi kita nggak mengenal dia? Kita lanjut ya. Dalam agama lain Allah digambarkan sebagai sosok yang jauh, yang tidak terjangkau, dan tidak ada konsep Bapa yang penuh kasih dan memiliki hubungan personal dengan anaknya. Agama sebelah, cek Bapak sebelah. Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa. Kurang ajar menurut mereka. Jadi konsepnya adalah Dia Tuhan, kita hamba. Enggak ada yang menawarkan konsep itu. Sehingga dalam agama lain Tuhan itu begitu mengerikan. Kalau kita nggak ikut kata-katanya dihukum. Kalau ikut kata-katanya kita dikasih berkat gitu. Terus apa enaknya punya Tuhan kayak gitu? Dia nggak bisa ngerasain penderitaan kita, dia nggak bisa ngerasain kesusahan kita. Dia cuma nuntut doang. Udah sembahyang belum lo? Udah ngasih persembahan belum lo? Lu kemarin bolong, nggak berdoa, nggak ibadah. Punya Tuhan kayak gitu enak nggak? Iya, cuma begini dari surga. Salah, kiri, kasih tahu pohon. Berhenti, bego lu, buang lu dalam neraka. Itu bukan konsep hubungan yang Tuhan inginkan untuk kita pahami. Kalau saudara baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dia katakan gini, kalau kamu terus-menerus mau hidup di dalam peraturan, maka kamu pasti salah dan berdosa. Satu-satunya cara supaya kamu gak salah dan berdosa adalah hidup tanpa peraturan. Maksudnya gimana? Hidup karena kasih karunia. Itu sebabnya banyak orang yang cari Tuhan dengan puasa, gak makan ini, gak makan itu. Hidup mereka tetap gak lebih bagus, lebih miserable, lebih hancur-hancuran. Kenapa? Kalau Anda hidup mengikuti Tuhan berdasarkan peraturan, maka cepat atau lambat Anda akan jatuh. Pasti akan Anda langgar. Makanya Tuhan berikan namanya hukum kasih karunia. Itu sebabnya orang Kristen diselamatkan bukan karena dia benar. Ingat, Abraham diselamatkan itu bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Abraham dijadikan benar karena dia percaya kepada janji Tuhan. That is Bapak kita. Ya. Nah, kemudian Allah semesta alam memutuskan mengadopsi kita menjadi anaknya. Yang dimaksud dengan yatim piatu tadi itu bukan secara jasmani Bapak Ibu ya. Aku tidak biarkan kamu yatim piatu, bukan artinya kita dikasih bapak baru ibu baru, enggak. Betul apa betul? Itu maksudnya secara rohani. Nah kalau dalam terjemahan Amplified misalnya dia katakan, aku gak akan biarkan kamu sendirian, aku gak biarkan kamu sunyi, aku gak membiarkan kamu hidup tanpa arti, aku gak akan membiarkan kamu tanpa pertolongan. Itu yang dia maksud, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Bilang, kita nggak yatim piatu sekarang. Oke? Ya. Nah, kemudian yang keempat ya, dia mengangkat kita menjadi ahli warisnya, Roma 8 ayat 17. Saudara-saudara, emang saudara bisa nyicil kerajaan surga? Ada di sini bisa nyicil? Rumah saudara aja kagak kebayang. Ada yang bisa beli kerajaan surga? Berapa cik harganya? Saya cicil Tuhan. Itu warisan. Warisan itu artinya pemberian yang saudara dapat karena status saudara. Itu makanya katakan sebelah kanan kirinya, jangan ada dalam gereja tanpa status. Saudara mesti jelas statusnya. Aku ini anak siapa?
Siapakah aku ini? Tuhan, masih kurang jelas itu berarti ya. Kalau saudara sampai hari ini nanya siapakah aku ini, Tuhan bilang kau cuci mataku. Kalau cuci mata itu kesannya masih sadis ya. Dia bilang kau anakku. Ayo, toh kanan kirinya bilang kamu anak Bapa di surga. Ini harus kita perjelas hari ini. Jangan sampai ada anak pungut di sini, apalagi anak yatim ya. Kecuali yang namanya pungut. Saya pernah ketemu orang namanya Pungut Raharjo. Nah, dia anak pungut ya. Oke. Kemudian berjanji menyediakan warisan yang tidak binasa. Warisannya bukan hanya di bumi, tapi juga yang tidak binasa. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan siapa yang boleh masuk kerajaan surga? Yang namanya pertama tercatat dalam kitab kehidupan. Yang kedua yang menang. Yang tercatat dan nggak menang juga nggak bisa. Itu sebabnya nggak mungkin bagi saudara mengalahkan dunia ini kalau saudara bukan anak Allah, itu tidak mungkin. 1 Yohanes 2 dikatakan iman yang mengalahkan dunia ini adalah iman kepada anak Allah. Siapa yang mengalahkan dunia? Orang yang beriman kepada anak Allah. Ingat sekali lagi, kita hanya bisa diselamatkan karena iman, bukan karena peraturan. Karena peraturan cepat atau lambat saudara pasti jatuh. Tinggal tunggu main. Jadi jangan bangga, oh saya udah lama nggak makan binatang haram. Ya tergantung ya. Ada yang bilang itu binatang harum. Ya. Oke, kita lanjut next ya. Mudah-mudahan saya bisa cepat ya. Nah, kemudian Bapak surga itu punya perasaan Bapak Ibu. Ya. Kok kayak ngomong gitu sih? Nggak pernah tahu bahwa Bapak di surga punya perasaan. Bapak itu punya perasaan dan dia ingin mengekspresikan perasaannya itu kepada kita, kepada saudara. Nanti kita lihat ya. Nah, yang pertama dia itu sangat sayang kepada kita. Bilang kanan kirinya sekali lagi, Bapak sayang sama kamu. Jadi jangan bilang lagi aku nih selama ini kekurangan kasih sayang. Nggak betul itu ya. Sebagaimana Bapak sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kita orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang anaknya. Nah, yang belum kawin kagak ngerti ini. Itu kutukan buat saudara, makanya cepat menikah dan punya anak. Karena perasaan seperti itu nggak bisa dideskripsikan. Iya. Sayang Bapak kepada anak nggak bisa dideskripsikan. Makanya anak-anak yang suka nuduh. Yang tadi itu anak sulung itu, karena dia belum punya anak, dia nuduh bapaknya, Bapak kagak sayang saya. Bapak dombanya 100 ada, hilang 1 Bapak cari, saya dikasih 1 juga kagak. Kata dibayangin kalau anak domba Bapak 100 itu kalau punya anak berapa? Saya udah kerja bertahun-tahun, masa 1 aja kagak? Bapaknya bilang, lu mikirnya cetek amat bos. Bukannya semua punya gue, punya lu. Ini kan salah konsep. Seperti apa konsep saudara tentang Bapak surga ini? Nah, kemudian dia ingin memberikan yang terbaik. Ya. Jadi jika kamu yang jahat, nah di mata Tuhan kita ini semua jahat, termasuk bapak-bapak itu jahat. Ya. Nah tadi saya kan udah bilang ya, ini mohon maaf. Siapa yang melukai kalian? Laki-laki mereka. Jadi kalau laki-laki nggak beres gereja tuh Bapak. Coba mana yang si laki-laki? Boleh tunjuk tangannya? Oh, yang nggak tunjuk tangan perempuan kamu? Yang setengah lagi bukan laki-laki. Ya. Jadi pesan ini kepada laki-laki. Ya, apa yang kamu kerjakan itu menentukan dunia ini berubah semakin baik atau semakin buruk. Nah, saya keluar sedikit. Di dalam Lukas, dalam Matius pasal 7 tadi dikatakan ini, sebab orang Kristen itu dilihat dari buahnya. Makanya ada istilah itu yang namanya buah tidak jatuh jauh dari pohon. Jadi siapa kamu hari ini adalah apa yang ditanamkan oleh papamu selama kamu masih hidup. Itulah kamu hari ini. Paham ya? Jadi kalau papamu tanam sesuatu yang baik, kamu akan menjadi orang yang baik. Siapa kalian hari ini? Itu perbuatan papa. Dan tadi itu kurang lebih yang hadir sekitar 76 orang. Dan mereka sepakat. Siapa yang di hati kamu? Dia bilang laki-laki. Laki-laki. Masih mau terus? Nggak mau berubah? Kok tangannya ibu-ibu suaminya? Kok laki-laki toh? Ya.
Kemudian kita lihat selanjutnya ya, merindukan dan menunggu kita. Nah tadi dalam kasus anak bungsu, bapaknya menunggu. Ada kasus tertentu yang memang bapak nggak bisa cari karena dia harus memutuskan untuk tobat. Jadi kadang-kadang pertobatan itu bukan urusan perasaan. Saudara harus putusin bapak itu. Kalau kamu nggak putusin nggak balik nggak bisa. Ya. Dan kalau kamu nggak putusin nggak balik, kamu semakin terpuruk. Ingat ya, anak laki-laki itu, anak bungsu itu, ketika dia lapar dia mau makan nasi babi, sama yang punya babi nggak boleh. Ya kalau manusia nggak boleh makan nasi babi, berarti babi lebih tinggi satu tingkat dari manusia. Ada di sini yang tertarik dengan makanan babi, saya traktirin nggak apa-apa. Masih ada uang saya kalau buat nasi babi sih. Ada yang begitu nasi babi. Kalau babi nasi campur ya, kalau makanannya babi kayaknya ya enggak deh. Selapar-laparnya saya kayaknya belum lah kalau makanan babi ya. Kecuali makan babinya orang Toraja ya. Kalau orang Toraja makanan babinya dimasak. Makanya kalau saudara lihat makanan babi Toraja, hati-hati dengan bubur Manado. Mirip-mirip. Yang nggak tahu udah nggak usah dipikirin, tapi saudara minta. Ya. Nah, Tuhan itu menantikan kita sampai saat ini. Kasih tahu lagi kanan kirinya Bapak itu. Tuhan, Bapak kita masih menanti. Ya. Bukan berarti selama ini saudara nggak gereja, enggak. Maksudnya menanti itu Tuhan ingin kamu bangun hubungan yang jauh lebih dalam lagi dengan Dia. Ya. Ini bukan masalah tuntutan hukum Taurat, bukan masalah benar dosa dan salah, tidak. Tuhan nggak bicara masalah benar dan salah, Tuhan nggak bicara masalah aturan, nggak bicara masalah hukum. Dia bicara bahwa you are my son. Ya, amin. Kamu anak saya. Itu satu hubungan yang paling tinggi yang bisa kita miliki. Siapa manusia di dunia ini bisa punya Bapak di surga? Dan kalau itu kita tolak, apalagi yang mau kita cari? Ya. Nah, Bapa menginginkan kedekatan. Ya. Di sana dikatakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Sebab kadang-kadang yang membuat Tuhan gak bisa dekat sama kita itu bukan dia gak mau, hatinya pengen dekat, tapi yang menghalang kamu dan aku adalah dosamu. Tuhan gak bisa disuruh untuk dia bersekutu dengan dosa, gak bisa. Kita yang harus tinggalin dosa. Bapak Ibu, ada satu perumpamaan seperti ini. Nah, itu ada anak bayi saya lihat tadi, aduh matanya cakep sekali ya dari tadi saya lihatin bayi yang di belakang itu. Matanya begitu bening, aduh senyumnya begitu manis ya, begitu nggak kayak senyum saudara, palsu. Saya tadi perhatikan, aduh cakep banget anak ini gitu ya. Saya duduk di belakangnya tadi ya. Nah, kalau anak bayi itu berdosa, Bapak Ibu, kan dia pasti pup dan lain sebagainya, atau katakanlah dia keluar dari pengawasan tiba-tiba main di tempat kubangan kotoran. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi orang tua ini, Bapak Ibu lakukan apa? Yang dibuang apa? Bayinya atau? Oh, bayinya buang aja, lo kotor. Ambil bayi baru. Oh, enak. Ya, yang dibuang itu kotorannya, dimandiin. Ya. Bayinya tetap disayang saya. Lucu ya. Kalaupun dia udah nggak lucu karena dia udah banyak kotorannya, dimandiin, jadi dia lucu lagi. Jadi ingat, di mata Tuhan kamu tuh selalu cute. Kasih tahu kan dia, kamu cute. Tahu cute nggak? Bukan ciut ya. Kalau ciut itu takut. Cute itu bahasa Sunda itu versi baru ya. Yang artinya cuci tangan sebelum makan. Ya, Bapak menginginkan kedekatan. Sekali lagi, Bapak menginginkan kedekatan, dan kedekatan itu harus kita putuskan. Ingat, kekristenan itu selalu dimulai dari sebuah keputusan. Kapan saudara jadi orang Kristen? Ketika saudara putuskan. Kapan saudara jadi anak Tuhan? Ketika saudara putuskan. Kapan saudara jadi hidup benar? Ketika saudara putuskan. Jadi kekristenan berbicara tentang keputusan, dan hari ini itu harus saudara ambil. Lanjut. Waktu saya sampai jam berapa? Sampai sore. Soalnya dikasih konsumsi ya. Ya, kemudian masa depan. Nah, siapa yang hari ini takut masa depan? Nah, masa depan kita penuh dengan harapan, bukan ancaman kecelakaan. Tetapi ingat, janji itu hanya berlaku kalau saudara sudah putusin. Nggak berlaku walaupun saudara masih datang ke gereja, baca Alkitab, itu nggak berlaku buat saudara. Sampai saudara putusin, saudara masuk ke dalamnya. Sampai saudara jadi anak beneran, bukan anak pungut. Kan kasihan ya, punya bapak ibu, tapi ngerasanya yatim piatu. Aduh saudara, sendirian itu nggak enak, apalagi yatim piatu ya.
Nah, jadi Tuhan berikan kita masa depan yang penuh harapan. Nah, nggak pernah saya melihat ada orang Kristen yang masa depannya suram. Mengkonfirmasi Mazmur 37. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Gak pernah aku lihat orang yang mengasihi Tuhan, anak cucunya meminta-minta roh. Dan sampai hari ini, usia saya sudah 50 tahun lebih, Bapak. Saya menyaksikan, kenapa di awal-awal kehidupan saya memutuskan ikut Tuhan, gak tahu masa depannya apa. Waktu saya ikut Tuhan itu saya gak mikir kerjaannya apa, nanti makan apa, tinggal di mana, dari mana. Ketika anak saya mau lahir, kemudian dari luar, saya gak punya uang buat bayar rumah sakitnya. Saya nggak tahu bagaimana bayarnya, nggak ada uangnya sama sekali. Tapi anak saya lahir di Liniati, mayat kan, bukan di bidan, walaupun bapaknya nggak punya duit. Engkongnya yang di surga punya duit banyak Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat ya. Kemudian kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini yang harus kita alami sebagai transformasi dari kehidupan kita. Jadi orang Kristen itu kalau dia nggak pernah berubah dari hari ke hari, berarti dia nggak hidup, Bapak Ibu. Sesuatu yang nggak tumbuh itu adalah sesuatu yang mati. Jadi kalau kekristenan Bapak Ibu 10 tahun lalu sama seperti hari ini, itu artinya ada sesuatu yang salah. Karena kekristenan itu tumbuh. Ibrani pasal 6 dikatakan, marilah kita berpindah dari asas-asas dasar tentang pengajaran firman Tuhan, tentang berbagai macam baptisan, penumpangan tangan, itu bagian-bagian yang receh. Kenapa kita harus tumbuh? Karena Tuhan mau kasih kita beban. Sebab orang yang masih bayi nggak bisa dikasih beban. Nah, kasihan Pak Gembala kalau jemaatnya nggak tumbuh, nggak bisa dibagi bebannya. Itu sebabnya saya mendorong, ayo semua kita jemaat Tuhan tempat ini, ayo kita tumbuh supaya kita bisa menerima beban yang lebih kuat. Ya. Nah, kemudian kita lihat kita menjadi alat di tangannya. Efesus 2:10. Karena itu kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam kita. Saya katakan yang ketiga, Tuhan memberikan identitas kita tujuan. Nah, kalau saudara muter-muter kayak bangsa Israel, nanti ingat nggak? Generasi pertama bangsa Israel dibunuh Tuhan di padang gurun. Kenapa? Mereka selalu menolak janji Allah. Dan Tuhan mengatakan, sampai generasi ini punah di padang gurun, baru generasi berikutnya masuk dalam Perjanjian. Nah, saudara mau masuk bagian yang mana? Mati di padang gurun, padahal bayangin, tiap api dan tiap awan ada tiap hari. Mereka lihat Tuhan tiap hari, dikasih makan mana tiap hari. Tapi Tuhan katakan, mereka harus binasa. Kenapa? Karena mereka gak percaya kepadaku. Makanya saya katakan sekali lagi, kekristenan dimulai dari keputusan, bukan perasaan saudara. Kadang-kadang Tuhan gak peduli perasaan saudara. Tuhan mau saudara memutuskan. Kita lanjut ya. Kita mewarisi kerajaan Allah udah jelas. Ya, mewarisi kerajaan Allah udah jelas. Dan ingat, ketika kita ada di muka bumi ini adalah perjalanan. Kita adalah musafir. Hidupmu penuh dengan cobaan. Iya, karena ini perjalanan. Jadi kata Tuhan, udah ada satu peristiwa menyakitkan, keluar jalan. Jangan udah 37 tahun itu belum kelar urusannya, sakit hati, kecewa, marah, sedih. Bapak Ibu, ingat, kita itu cuma berjalan. Makanya kita harus tahu lagunya, berjalan bersamamu kau. Beda gereja kayaknya ya. Ya. Kita mewarisi kerajaan surga. Oke, kita next ya. Nah, penghalang kedekatan. Yang pertama dari itu, tidak mengenal karakter Bapak kita. Jangan sampai kita menjadi seperti anak sulung, tinggal di rumah Bapak tapi nggak kenal dia. Bahkan yang paling sedih, kasihan ya, anak yang berdosa, yang sangat berdosa tadi, ya, yang sadar siapa bapaknya, diselamatkan, tapi ini gantung ceritanya. Lukas pasal 15 tidak menjelaskan apakah setelah bapaknya datang, dia masuk ke dalam pesta, atau dia memutuskan tinggal di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati marahku. Bahkan dia marah dibilang. Dia katakan dia emosi sampai dia tunjuk bapaknya. Bapak gak adil, bapak jahat. Apa yang pernah aku rugiin buat bapak? Perpuluhan gak pernah telat.
Pelayanan dari Senin sampai Senin. Bapak mau apa lagi dari saya? Tegangnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali itu merupakan pengalaman. Karena kita nggak pernah punya telinga untuk dengerin dia. Ya. Kemudian yang kedua, ada dosa yang tidak diselesaikan. Ingat sekali lagi, Kristen dimulai dari sebuah keputusan. Tuhan gak peduli sebau apa kamu. Tuhan gak peduli sejahat apa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan menantikan kau memutuskan untuk mau menerima cintanya dan kasihnya. Tidak mau menanggapi panggilan Bapa, sibuk dengan dunia. Nah, kalau kita udah sibuk dengan dunia, biasanya kita lupa akan surga. Dan itu adalah jebakan iblis. Kinan mata, kinan daging, kerampan hidup, itu jebakan. Kenapa? Karena Tuhan berkata itu semua bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang menuju kesudahannya. Jadi Bapak Ibu, semua tadi kita udah punya ya. Identitas kita udah punya. Tuh, dicukupkan kita udah punya. Tujuan kita udah punya. Warisan kita udah punya. Terus apa lagi yang saudara cari? Ya harusnya ku cari wajah. Harusnya gitu Jangan cari yang lain Bapak Ibu. Kalau hari ini kau merasakan hidup ini nggak begitu enak, begitu pahit, begitu getir, begitu banyak hal-hal yang membuat engkau merasa kok gini ya. Bahkan mungkin ketika engkau seolah-olah menikmati semua arti kesuksesan. Saya tadinya Bapak Ibu pengen nanti kalau aku punya duit banyak, aku pengen makan sehari 8 kali. Orang kaya toh. Kalau orang miskin kan sehari sekali juga kalau ada. Tapi waktu saya mencoba mau mengejar itu, dokter bilang masih mau hidup kalau masih mau hidup, kurangin makanan dulu. Saya pernah dicek gula darah saya itu 480. Waktu itu saya mau pulang ke Timika, saya udah punya tiket untuk jam 10 malam. Jam 4 karena saya udah nggak bisa udah nanar mata saya masuk ke rumah sakit. Saya bilang, "Mak, temenin ke rumah sakit." Dokternya bilang begini dengan sangat santai, "Bapak masih mau hidup?" "Mau lah dok." Saya bilang, "Kalau gitu ambil kamar, cekin." Saya terpaksa cekin 3 hari 25 juta. Mau? Gara-gara nggak ngurus makanan. Saya ini tadinya sterek Bapak Ibu, berat badan saya 97 mendekati 100. Size celana saya hampir 40. Nah, tapi karena tadi badai Yunus, aku nggak mau, saya harus kurangi semuanya. Nah, mau jadi sehat karena badai Yunus atau memutuskan mau sehat? Putuskan buat sehat. Tidak mau menanggapi panggilan Bapak dan berapa lama lagi. Nah, saya mau tanya satu hal, saya tanyakan dalam pertemuan kita kemarin. Apa sih ruginya ikut Bapak di surga? Coba kasih tahu saya satu aja. Ruginya ikut Bapak di surga? Hah? Yakin? Nah, terus kenapa lu kagak mau ikut? Hah? Ikut dunia gampang kan? Saudara baca aja rokok. Ya, merokok dapat mengakibatkan kematian dan kerusakan kesehatan. Kenapa lu beli? Saya bilang sama teman saya suka ngerokok tuh, daripada lu mati juga akhirnya beli rokok pakai duit mahal, lu isepin pantat kena pot cepet. Iya kan? Kalau emang mau mati tujuannya ngapain lama-lama? Bayar rumah sakit mahal, biaya cek mahal ya. Sekarang dokter spesialis bisa 300.000. Kalau emang mau mati itu pantat kena pot cepet, 5 menit mati saudara. Tetap dapat asap. Jadi pertanyaannya gitu, why? Kenapa orang nggak mau ikut Tuhan? Apa sih alasannya? Alasannya saya mau masih nanti lah, belum sungguh-sungguh apa ini lah, banyak alasannya. Intinya saudara cuma satu. Saya pernah ketemu orang seperti itu. Saya bilang, masalah kamu cuma satu bos. Apa? Kamu masih suka kegelapan. Itu aja. Kalau orang terlalu banyak alasan untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan, satu aja, dia masih suka kegelapan. Kenapa? Karena ketika terang ada, gelap hilang. Ya, ingat kenapa seorang nggak bisa mengalami berkat Tuhan? Yang nggak mau dipanggil. Kita lanjut. Ya. Nah, ada beberapa gambar yang rusak. Sebetulnya ini ada dalam 2 Timotius 3 ya, ayat 1 sampai ke 5. Pada masa akhir akan ada masa-masa yang
sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri, ya, tidak peduli kesopanan, tidak peduli orang tua, tidak peduli agama, saling menjelekkan, saling memfitnah. Itu semua gara-gara siapa? Bapak. Laki-laki. Lo mau jadi bapak kan? Nah, kalau mau jadi bapak, ingat, karena bapak itu memiliki fungsi yang sentral. Mari kita lihat dalam Yohanes, kita mau buka ya. Yohanes pasal 5 dikatakan, sebab aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Ya, itu Yohanes pasal 6:38. Yohanes pasal 5 berkata seperti ini, sebab aku tidak melakukan apapun yang tidak kulihat dari Bapa. Jadi orang Kristen yang benar itu melakukan yang Bapa lakukan, dia nggak keluar. Yesus tuh seperti itu, sebab aku datang untuk melakukan kehendak Dia. Yang kedua, sebab aku tidak melakukan satu apapun yang tidak diajar oleh Bapakku. Jadi siapa yang membuat seseorang untuk melakukan hal ini, hal itu? Ya Bapaknya. Kenapa? Paling tidak dia memberikan konsep-konsep berpikir. Nah, yang kita lihat nih konsep berpikir yang ditanamkan oleh Bapak kepada anaknya, yang kemudian menjadi penyesatan. Yang pertama itu ayah suka banding-bandingin. Oh, ini dong anak Bapak ramping. Yang itu bukan anak Bapak, gendut. Jadi dia lihat, ya Bapak nih punya aturan banyak. Ini anak Bapak kalau pinter, kalau nggak pinter anak tetangga. Adik sampai nanya loh, wah benerkah saya anak tetangga? Karena kakaknya bilang dulu kamu tuh dianggap tempat sampah. Yang kedua, ayah yang sering melakukan kekerasan fisik ya. Biasanya orang seperti ini punya cenderung roh marah yang sangat kuat. Ya, jadi mulut dia kalau dia udah biasa gini. Pria ada wanita, kalau wanita kan 1:25 katanya, rat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  gitu ya. Kalau cowok baru ngomong 1, cewek ini udah 25, ngomong 2 dia udah 50, 3 udah 100. Biasanya gak tahan, dia cepat untuk menghentikan tembakan-tembakan. Ya, makanya kalau cowok perhatiin, kalau udah marah biasanya gitu. Karena berusaha mengendalikan. Kalau cewek enggak, makin marah dia makin banyak kata-katanya. Oh, makin indah saudara-saudara. Makanya dibilang kalau cewek marah itu kayak ahli sejarah. Ya. Jadi peristiwa 20 tahun yang lalu masih inget ya? Kamu inget gak? Waktu kita pertama kali ketemu aku pakai baju apa? Aduh, mana ingat saya? Tuh kan, kamu udah gak sayang lagi. Ya elah, mana inget? Coba warnanya apa? Kuning atau biru? Waduh, buat kita itu masalah. Dan itu bisa jadi ribut. Ya, ingat gak waktu kamu telat jemput aku? Wah, mana ingat? Ya, ayah sering melakukan kekerasan verbal juga, ngomong. Dasar anak monyet, anak babi. Nah, kalau anaknya babi, bapaknya babi. Kalau anaknya anak monyet, ya bapaknya bapak monyet. Masa mungkin monyet anaknya beruang? Enggak mungkin. Oke, ya kemudian ayah cuek dan tidak perhatian. Nah, kayak kita itu bapaknya ada, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol. Bapak di depan, kita di belakang. Ada bapaknya di situ, bukannya ada. Nggak galak juga bapaknya, nggak suka mukul-mukul, nggak suka teriak-teriak. Tapi nggak pernah membangun komunikasi, nggak pernah ngomong. Jadi nggak selamanya gambaran bapak yang salah itu karena bapaknya kejem. Bisa juga kayak anak sulung tadi, ada bareng-bareng di situ. Tapi dia nggak pernah bisa memahami. Kemudian ya kita lihat ya, yang pertama itu anak merasa tidak berharga, minder. Nah, kalau saudara punya perasaan ini, ya, kemudian kurang dihargai, merasa siapakah aku ini Tuhan? Itu anak bapak lu lah, mungkin anak tetangga kan. Anak akan tumbuh dengan perasaan rendah diri. Nah, rendah diri. Kemudian merasa gagal dan membutuhkan pujian atau validasi. Ya. Dulu kalau waktu anak saya masih kecil gitu, dia pokoknya apapun hebat, makan jajarin cat hebat gitu, cat hebat, pokoknya dibilang hebat. Kenapa? Supaya dia mau makan bapak itu. Ya, walaupun kadang-kadang dia yang kemudian ayah sering melakukan kekerasan fisik dan verbal, luka emosional mendalam, efeknya anak merasa trauma, rasa takut, tidak aman, tidak percaya diri. Jadi ada orang yang trauma sama bapak di surga. Saya pernah nemu di Papua ini kasusnya ya. Ketika anak itu mau dipeluk, dia marah, dia pukul. Ini mau dipeluk.
Karena dalam bahasa kasih dia, seringkali kalau ayahnya mendekat itu hanya kalau nggak memaki, memukul. Jadi dia betul-betul dingin. Ada gitu. Dia marah, begitu dideketin mau dipeluk, nggak mau dipeluk. Kemudian anak merasa kesepian ya, cuek, anak merasa kesepian dan mencari perhatian dari sumber yang salah. Nah ini biasanya anak-anak kecil cepet-cepet pengen pacaran tuh biasanya kayak gitu. Karena alam bawah sadar dia, ya makanya saya pernah nanya, kamu kelas berapa? Kelas 4, udah pernah pacaran? Udah berapa kali? 13 kali om. Apanya bagi dia pacaran itu yang penting ayu, you, I gitu ya. 3 hari ganti, kayak pakai baju aja gitu ya. Ini konsep yang salah, karena mungkin seorang, apalagi anak perempuan ya, biasanya bagi dia ayah itu adalah satu pribadi yang yang punya nilai yang sangat tinggi ya. Nah, apalagi kalau kami di Sumatera ya, terutama saya dari Medan, kalau di sana itu kita tuh nggak boleh menyebutkan nama ayah, itu sangat tidak sopan. Jadi misalnya nama saya Petrus, bapak saya itu dipanggil Bapak Petrus, nggak boleh dipanggil namanya. Dan kami dulu sering berkelahi kalau disebut nama bapaknya. Misalnya nama bapaknya misalnya Sudirman, anak Sudirman, berantem kita itu. Karena menyebutkan nama ayah itu sangat kasar, nggak boleh. Jadi bapak saya dipanggil Bapak Petrus karena saya anak mertuanya. Nah, jadi saudara mengerti kenapa kami dulu berkali, karena bapak itu bagi kami punya prestis yang luar biasa dan dia harus dihormati. Nggak boleh dilecehkan walaupun seringkali bapak kita hajar kita. Nah ini kadang-kadang memiliki kita kayak confused, kayak bingung ya. Sebenarnya saya sayang atau benci sih dengan bapak saya gitu. Ya banyak orang confused. Nanti kita cek ya. Nanti kita cek. Lanjut. Ini udah ya. Ayah yang suka nuntut atau kritis, nggak galak sih ayahnya, cuma kalau ngomong neken. Papa sih nggak apa-apa ya, kayaknya harus. Boleh aja kamu pilih, nggak apa-apa gitu. Kalau nggak apa gimana? Ya papa stop aja uang kuliah. Ya, ini namanya apa ya? Halus tapi mematikan gitu. Ada yang gitu. Ada yang bapak tuh nggak suka marah-marah, ada dia. Cuma caranya, lebih sakit lagi gitu ya. Kalau nyubit itu gitu, ya. Nah, anak merasa tidak dicintai apa adanya karena kita berpikir ayah itu cuma pengen prestasi saya aja. Kemudian tidak aman, dia harus selalu membuktikan dan kemudian jadi perfeksionis. Nah, maafkan saya Bapak Ibu, perfeksionis itu tanda dari seorang luka batin. Jadi kalau saudara terlalu perfect, harus rapi dan lain sebagainya. Cuman nggak harus juga berantakan ya. Nanti berantakan juga tanda saudara kurang rajin, malas ya. Jangan bilang nggak boleh perfect, kata kok enak. Ada orang yang kok spray itu harus lurus gitu. Saya pernah sih dulu teman pelayanan mahasiswa katanya ke rumahnya, kita duduk di kasurnya, begitu kita bangun dia rapi lagi. Kita duduk di kursinya, nanti begitu kita bangun dia lap kursinya gitu. Jadi kayak gimana ya, terlalu kan ngeri ya ketemu orang kayak gitu ya. Nah, jadi kayaknya kita nih harus tampil sempurna gitu, udah kayak tentara aja. Makan nggak boleh bunyi kan? Ada yang bapaknya gitu, makan nggak boleh bunyi, ngunyah nggak boleh bunyi, kayak babi aja. Ada yang gitu. Ada yang gitu. Kelihatannya itu sederhana, tapi sebetulnya itu problem. Ya. Ayah tidak memberi kasih sayang secara fisik atau kata afirmasi atau pelukan. Nah, anak itu butuh perkataan. Ya. Kalau kita berkata baik sekali perbuatan, butuh juga tindakan fisik, peluk, ya, cium. Anaknya bisa cium. Ya, terserah dia suka nggak suka. Itu hak prerogatif orang tua. Habis kalau ngomong susah kan saya bilang I love you nak. Nah, kadang-kadang ya jadi perlu ya, bukan hanya kata-kata tapi juga tindakan. Makanya biasanya orang yang sering mendapatkan perkataan yang baik atau sentuhan itu lembut anaknya biasanya. Ya. Jangan sampai kayak tadi itu begitu mau dipeluk, babi kau, anjing kau. Ada itu saya temui di Papua banyak seperti itu. Ya, kemudian ayah otoriter yang memaksakan kehendak. Ya, otoriter itu nggak harus selalu ganas, nggak harus kejam, tapi maksa. Harus tapi maksa.
Ada kan orang tua kayak gitu. Dia nggak mukul mungkin, nggak maki-maki, tapi harus. Ya. Nah anak merasa marah biasanya kalau perlakuan seperti itu. Dia memberontak, diam-diam merasa tertindas. Pemberontakan itu bisa pemberontakan langsung, bisa pemberontakan tidak langsung. Dengan cara, kalau begini lu mau apa? Ada kan? Ada yang papa itu kayak anak sulung, gak adil, jahat. Aku tuh gak pernah disayangin. Ada yang langsung, ada yang enggak. Terserah lu, gue mau gini, lu mau apa? Ingat, Yesus di dalam hidupnya dia ingin melakukan kehendak Bapaknya. Satu kali aja Yesus ngomong, sekiranya mungkin Bapa, lalu kacauin daripada aku. Tapi bukan kehendakku. Seumur hidupnya anak enggak pernah melawan perintah Bapa. Nah, kalau kita lihat tadi buah enggak jatuh dari pohonnya, Maleakhi pasal 3. Dalam Maleakhi pasal 3 dalam terjemahan Amplified Classic dikatakan seperti ini. Sebab Allah yang asing akan melahirkan anak-anak yang memberontak. Dan anak yang memberontak ini akan menghasilkan anak-anak yang tidak saleh. Allah ayah yang asing, yang artinya nggak dikenal, menghasilkan anak yang tidak saleh. Dan anak yang tidak saleh ini akhirnya akan menjadi pemberontak. Sampai jika seorang ayah repentance dikatakan bertobat, maka ayah yang bertobat akan memulihkan anaknya. Jadi kita lihat siapa yang berdosa? Kita. Siapa yang bertobat? Yesus, Bapa Surgawi, memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena kalau dia nggak cari kita, kita nggak akan pernah bisa pulang sama dia. Dialah yang mencari kita sampai hari ini. Dan itu masih tetap terjadi. Ya, kita lanjut ya. Mudah-mudahan saya cepat ya. Ini kayaknya ada 10 slide saja. Nah, ini kita cepat ya. Apa kata Bapa Surgawi? Yang pertama, Bapa mencari kita. Bapa menginginkan kita. Ingat Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang cari aku yang cari kamu. Bapa menginginkan kamu. You all that I want. Dan aku bersedia membayar apapun demi kamu. Yang kedua, Bapa Surga itu selalu konsisten dan setia. Dia nggak pernah nggak setia. Sekalipun kita nggak ngelihat dia, itu tangisan dia terdalam. Dia pengen kasih tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa dia itu setia dengan kamu. Mungkin kamu punya orang tua bercerai, kamu ditinggal meninggal, atau ada masalah di antara ayah dan ibu. Tapi itu tidak menggambarkan dia. Dia berkata, dia setia. Kemudian Bapak itu peduli dan bertanggung jawab. Ada orang yang dibesarkan dalam rumah tangga yang tidak ada tanggung jawab. Bapaknya main judi aja kerjanya, gak pernah ada di rumah. Kalaupun pulang ke rumah dia lakukan apa yang dia mau, atau gak berkomunikasi. Gaya komunikasi, kenapa seorang bapak seperti itu? Karena dia belajar dari bapaknya lagi. Makanya dikatakan sebab buah pohon itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi makanya kita selalu kita bilang kan ya, seolah-olah miripnya kayak bapaknya. Bapaknya doyan sambal, pasti anaknya doyan sambal. Ya, gitu kan. Bapaknya misalnya suka olahraga, pasti anaknya suka olahraga. Kenapa? Karena itu sesuatu yang diturunkan. Seorang anak laki-laki itu cenderung biasanya pengen kayak bapaknya. Nah, kalau yang dia bingung adalah kalau bapaknya jahat. Jadi dia bingung mau jadi seperti bapak atau jangan seperti bapak. Saya harus benci sama bapak atau saya harus sayang sama dia. Saya sayang sama dia tapi saya tidak setuju dengan perbuatannya. Nah makanya itu bapak gelo namanya ya. Kalau dia berantem sama anaknya terus dia tanya sama istrinya, kau pilih mama atau pilih papa? Bapak gelo satunya itu. Bapak ibu tuh suami istri bukan pilihan ya. Kalau marah jangan pernah kayak gitu. Kamu aja nggak bisa jawab apalagi anakmu. Jangan pernah ngomong gitu. Pilih papa atau pilih ibu? Nggak bisa. Bapak ibu setelah menikah jadi satu. Jadi nggak ada alasan, makanya nggak boleh cerai. Kenapa? Anak-anak kita akan jadi persoalan. Bapak punya kasih tidak bersyarat. Ingat, tadi kita itu diselamatkan bukan karena saudara saya baik, tapi karena nafasnya ada dalam diri kita, DNA-nya ada dalam diri kita. Dan dikatakan kita adalah kesenangannya. Dan dia nggak peduli berapapun harganya. Oh Bapak Ibu, kalau saya punya anak, apapun yang dia butuhkan, selagi saya bisa, saya akan berikan. Termasuk nyawa. Ya kalau di film-film kan itu untuk menyelamatkan anaknya, bapaknya dadedor. Ya kan memang seperti itu. Bapak kan berikan nyawanya sendiri kan, Bapak dan Yesus kan satu. Yesus berkorban. Emang apa gitu alasannya dia mau
menebus dosa kita, apa baiknya kita? Nah, tapi karena kita disebut anaknya, itu sebabnya dia lakukan hal itu. Bapa menyayangimu, kemudian Bapa setia kepadamu. Sekalipun kamu tidak setia, dia tidak akan mengingkari dirinya. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Itulah Bapa. Yang mungkin selama ini jarang kita renungkan, jarang kita pikirkan, bahwa Bapa di surga itu melakukan segala sesuatu untuk menarik atensi kita. Dia ingin memulihkan hubungannya dengan saudara. Mau nggak saudara memulihkan? Yuk kita lihat. Oke, nah ini ada film, ya. Coba diputar ya. Film kan dinikmati filmnya. Film ini bagus banget. Oh, belum ya? Udah di slide 11, bukan? Ya itu, tadi itu J, yang blank hitam itu. Nah itu diputar aja, itu ada videonya dalam. Slide 12, ya. Play aja. Oke. Coba lihat. Boleh gedein seperti ini. It's easy for a child to feel so small, but there's a perfect plan in place to help me. Created by the Father of us all, who gave me someone who lights the way with every step I take, someone who's always on my side. Cheers me on, who shows me right from wrong, who feels my heartache when I cry. Someone who takes my hand and tells me that I can become who I'm striving to be. Oh, I sing my praises to the one who gave me you, for you are that someone. Tell me I am strong and full of promise, that faith in God will be my guiding star. I've seen you turn to Him for strength and solace, and I know who I am because of who you are. Someone who lights the way with every step I take, someone who's always on my side, someone who cheers me on, who shows me right from wrong, who feels my heartache when I cry, someone who takes my hand and tells me that I can become who I'm striving to be. Praises to the one who gave me you, for you are that someone to me. You are that someone to me. Ya. Itu filmnya happy. Kenapa saudara sedih? Mungkin saudara nggak punya papa seperti itu. Kamu nggak pernah digandeng, kamu nggak pernah dipeluk, nggak pernah punya waktu untuk dengerin kamu. Bahkan kamu nggak tahu dia ada di mana, kamu nggak tahu kapan dia pulang. Tapi itulah Bapa kita di surga. Kalau dia ada, dia ingin memperlakukan kamu kayak gitu. Dia ingin kamu ngerasain perasaan itu. Dan hari ini siapapun kamu, mungkin kamu udah berumur 50, 60 tahun. Kalau kamu gak pernah punya perasaan itu sebabnya kamu dingin kepada Tuhan. Dan ini waktunya untuk berputus. Berapa di antara saudara sudah menangis? Itu artinya peristiwa itu engkau inginkan. Engkau ingin dia memelukmu. Engkau ingin dia ada untuk kamu. Engkau ingin dia jalan dengan kamu.
Engkau pengen dia dengerin, ajarin kamu sesuatu. Ini gak masalah bapak saudara jahat atau tidak jahat. Tapi kalau kamu gak pernah diperlakukan seperti itu dan kamu ingin ambil keputusan, hari ini saya akan berdoa supaya kamu dipenuhi oleh kasih Bapa surgawi itu, supaya kamu mengenal Dia seperti yang firman. Tapi itu harus dimulai dari sebuah keputusan. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Sebelum itu, tolong satu slide yang terakhir. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pemulihan itu? Pertama, saudara harus mengakui bahwa saudara memang terluka dan menginginkan hal seperti itu. Mungkin kau udah tua, tapi pasti kau punya memori tentang papamu, tentang orang tua. Dan ketika saya berdoa, seringkali saya melihat orang-orang dikatakan dia dibawa Tuhan, dia main petak umpet sama Tuhan, ada yang digilik-gilik sama Tuhan. Ketika saya berdoa udah banyak orang-orang. Ada yang dia merasa diangkat, ditaruh di pundak Tuhan Yesus. Ada yang Tuhan Yesus kejar-kejar dia, main sembunyi-sembunyian. Kenapa? Karena itu momen yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa seperti itulah dia ingin mengenal. Seperti itulah dia ingin membangun hubungannya. Dan itu yang dia rindukan terjadi di gerejanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Saudara boleh punya waktu untuk mengenang kembali peristiwa masa kecil. Ingat momen-momen dengan Papa. Apa yang kau rindukan? Mari Tuhan, sementara jemaatmu berdoa, penuhi mereka dengan kasih Bapa surgawi. Ketika mereka terluka dengan peristiwa demi peristiwa yang mereka hadapi, ini waktunya Tuhan menyembuhkan mereka. Katakan, Tuhan, aku ingin mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi. Aku ingin mengenal Engkau sebagai Bapakku secara pribadi. Aku ingin Engkau menggandeng tanganku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku, semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagimu. Mari kita katakan Bapa. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh
Seperti saya katakan di awal tadi, mari kita dalam posisi berdoa. Saya percaya saat ini Roh Kudus mengingatkan saudara akan setiap peristiwa, momen demi momen ketika kau bersama dengan ayahmu. Entahkah itu momen yang baik atau momen yang mendukakan hati. Dan kalau hari ini kau mau mengalami kasih Bapa surgawi, kau harus datang kepada Dia memutuskan. Katakan, penuhi aku dengan kasih-Mu Bapa. Biarkan aku menikmati kasih-Mu. Biarkan air matamu mengalir. Karena saat ini Dia sedang memenuhi kita dengan kasih. Dia sedang menenggelamkan kau dalam kasih. Kalau kau tidak pernah merasakan momen yang seperti tadi, di mana momen itu begitu menyakiti buat engkau, kau juga boleh berkata, Pak, aku mengampuni Bapak. Aku sayang sama Bapak. Aku hanya gak tahu harus bersikap seperti apa. Biarkan air matamu mengalir. Katakan, Pak, hari ini aku merasakan kasih Bapa surgawi. Itu sebabnya aku mengampuni engkau. Aku berdoa yang terbaik untuk engkau. Engkau memperlakukan aku seperti itu, karena engkau juga diperlakukan seperti itu oleh Bapa. Tuhan, sementara jemaatmu berdoa, aku berdoa supaya kasih Bapa surgawi itu menenggelamkan. Kasih Bapa surgawi itu membalut setiap mereka di antara, memulihkan hubungan yang rusak. Biarkan air matamu keluar. Katakan apa yang ingin kau katakan. Katakan dalam hubungan. Kalau kau rindu kepada Dia, katakan aku rindu kepada Bapa. Kalau kau ingin Dia menyentuh tanganmu, kau berkata, Pak, aku ingin Bapak pegang tanganku. Mari Roh Kudus terus kau menyembuhkan. Engkau menyembuhkan setiap yang hadir hari ini. Kau memulihkan siapapun mereka. Bahwa setiap momen yang mereka lewati, kau tidak pernah tidak ada. Kau ada di sana beserta mereka sampai hari ini. Kalau ada di antara saudara yang kau rindu untuk mengalami pemulihan lebih lagi, kau ingin didoakan, kau boleh taruh tangan kananmu di dadamu. Terima kasih untuk yang sudah menaruh tangan kanannya di dadanya. Kau boleh bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Jangan malu kalau para pelayan wanita, silakan bangkit berdiri.